Halo teman-teman profesional muda, bersama saya lagi Coach Ferry Santosa di sini. Di video ini saya akan sharing tentang apa sih sebetulnya tantangan-tantangan ya yang sering sekali dialami oleh para profesional muda, khususnya mereka yang punya rentang usia 25 sampai menjelang 40 tahun. Nah, di fase usia seperti ini mereka akan menghadapi apa yang disebut sebagai fase pertumbuhan atau konsolidasi karir. Nah, di rentang usia ini juga banyak sekali ya dari antara mereka, bahkan menurut data itu lebih ya dari 70% mereka mengalami apa yang disebut sebagai quarter life crisis maupun midlife crisis ya di usia yang lebih tua seperti itu. Nah, di sini mereka akan diperhadapkan kepada pengambilan keputusan-keputusan yang semakin kompleks dan juga mungkin situasi-situasi yang tidak semakin mudah dalam perjalanan karir mereka. Teman-teman, khususnya para profesional muda gitu ya, justru harus mengidentifikasi apa sebetulnya teman-teman justru sedang menghadapi fase-fase seperti itu saat ini. Sebetulnya apa sih tantangan-tantangan yang sering dihadapi oleh para profesional muda, teman-teman? Jadi setidaknya adalah yang pertama, mereka banyak yang kehilangan arah dan tujuan karirnya. Sebetulnya mereka sudah mencapai gitu ya, apa yang mereka inginkan. Mereka sudah mendapatkan karir yang cukup established atau stabil, tapi somehow mereka berpikir bahwa kok kayaknya perjalanan karir saya ini kok otomatis tanpa arah gitu ya. Nah, jadi kemudian juga mereka akan mulai bertanya-tanya tuh dalam hati mereka bahwa eh, sebetulnya ini apakah ini yang betul-betul saya inginkan gitu ya. Kemudian apakah saya akan berkembang di perusahaan ini atau di tempat kerja saya ini atau saya akan bertahan atau gimana gitu ya. Nah, di sini mulai pertanyaan-pertanyaan timbul. Jadi mungkin karena situasi-situasi, tekanan sosial gitu ya, kemudian juga mungkin perbedaan nilai antara nilai pribadi dengan nilai perusahaan, nilai tempat dia bekerja, kadang itu yang membuat mereka serasa kehilangan kompas karirnya. Yang berikutnya, yang kedua teman-teman, itu mereka sering mengalami stagnasi dan rasa bosan dalam karir gitu ya. Jadi para profesional muda ini biasanya yang sudah menekuni karir selama bertahun-tahun, biasanya mereka akan sampai ke satu titik di mana mereka merasa kok saya tidak ada perkembangan gitu ya, saya merasa hanya di sini-sini aja. Nah, ini kalau perasaan-perasaan seperti ini dibiarkan, biasanya mereka akan bosan, mereka akan mengalami demotivasi, tidak semangat lagi bekerja, dan mereka bingung gitu ya, sebetulnya saya harus mengembangkan diri seperti apa. Lalu yang berikutnya teman-teman adalah yang ketiga, perasaan burnout ya, burnout atau kelelahan. Jadi di sini mungkin ambisi karir, kemudian tekanan dari manajemen lembaga atau organisasi untuk bekerja secara produktif gitu ya dan efisien, dan juga mungkin disertai dengan budaya kerja yang begitu cepat. Apalagi di era digital seperti saat ini akan membuat perasaan kelelahan ya, baik secara fisik maupun emosional. Nah, di sini kalau dibiarkan kondisi seperti ini berlarut-larut, mereka akan merasakan apa ya, sangat lelah sekali. Kemudian juga batas antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi ini semakin kabur, teman-teman seperti itu. Dan ini betul-betul sangat sangat melelahkan sekali buat mereka. Kemudian yang keempat, teman-teman, adalah krisis identitas profesional. Jadi mungkin dengan pergantian karir yang cukup cepat, lalu juga mungkin adanya profesi-profesi yang baru ya saat ini, terutama di era digital seperti saat ini. Kemudian juga mulai timbul nih pertanyaan tentang makna dalam bekerja. Ini mulai menimbulkan pertanyaan besar dalam diri mereka. Apakah saya secara profesional itu siapa sebetulnya diri saya? Apakah pekerjaan yang saya lakukan ini betul-betul menggambarkan diri saya? Nah, ini menjadi pertanyaan besar buat mereka. Nah, ini akan mulai terjadi nih pergolakan atau pergumulan apakah bekerja dengan passion ataupun juga tuntutan finansial. Nah, ini mulai menggoyahkan identitas mereka secara profesional. Siapa saya sesungguhnya sebagai seorang profesional? Kemudian teman-teman yang berikutnya adalah terjadinya kesulitan untuk menjalin relasi dan kolaborasi di tempat kerja. Khususnya para profesional muda ini mereka kesulitan ya untuk bisa berkolaborasi dengan baik. Khususnya dengan apa ya dengan generasi yang lebih tua atau bahkan yang jauh lebih tua seperti itu. Nah, ini bisa terjadi karena perbedaan cara pandang, perbedaan metode ya, perbedaan bagaimana ingin mengerjakan sesuatu, perbedaan cara berkomunikasi ya antara generasi yang lebih muda dengan generasi yang jauh lebih tua. Ini akan menimbulkan gesekan-gesekan dan sering juga terjadi salah paham di sini teman-teman. Dan ini yang menimbulkan akhirnya kolaborasi antara profesional muda dengan yang lebih tua ini itu jadi seolah-olah jadi sulit seperti itu. Lalu yang keenam teman-teman adalah insecurity atau imposter syndrome di dalam karir gitu ya. Nah, jadi banyak di sini teman-teman para profesional muda yang
mereka sudah berhasil mencapai suatu pencapaian tertentu gitu ya, yang sebetulnya ini dirasa bagus atau dirasa baik gitu ya. Tapi si profesional ini dia merasa bahwa kayaknya pencapaian ini sih bukan bukan karena saya gitu ya. Saya juga nggak yakin ini apa betul karena saya memang betul-betul karena usaha saya gitu ya. Saya bisa mendapatkan ini atau justru ada juga para profesional yang merasa belum melakukan sesuatu gitu ya. Jadi dia merasa, kayaknya saya nggak akan mampu nih mengerjakan proyek ini yang dikasih oleh atasan saya gitu ya. Jadi mereka merasa kurang confidence. Jadi mereka punya perasaan-perasaan yang menipu gitu ya di dalam diri mereka. Ini yang disebut sebagai imposter syndrome, teman-teman. Nah, yang berikutnya yang ketujuh, teman-teman, adalah transisi peran leadership. Bagi para profesional muda yang mulai diberikan kepercayaan untuk menjadi seorang leader, supervisor, manager. Nah, ini tidak semua siap teman-teman untuk menjadi seorang leader. Nah, kondisi seperti ini bagi mereka yang tidak siap seperti ini teman-teman, itu akan menjadi sebuah tantangan mental dan emosional tersendiri buat mereka. Dan ini dirasa sesuatu yang betul-betul sangat menantang buat mereka teman-teman. Nah, yang terakhir teman-teman adalah work-life balance. Banyak para profesional muda yang mereka sudah bekerja ya, mereka merasa sudah bekerja begitu produktif di kantor mereka, di tempat pekerjaan mereka, tapi mereka juga masih bertanya gitu ya, dengan saya bekerja keras seperti ini, tapi kok ada sesuatu yang membuat saya masih masih merasa belum bahagia gitu ya. Karena ternyata di dalam kehidupan mereka yang lain, khususnya kehidupan pribadi mereka, mereka tidak mendapatkan kebahagiaan di situ. Jadi ada semacam ketidakseimbangan antara kehidupan di pekerjaan dan juga kehidupan di luar pekerjaan atau di dalam keluarga mereka atau kehidupan yang lain-lain. Nah, ini ada terjadi ketidakseimbangan. Ini mereka mencari keseimbangan itu, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi dari sekian tantangan-tantangan yang sering dihadapi oleh para profesional muda, kira-kira kalau teman-teman sudah mengidentifikasi, apakah ada salah satu atau mungkin beberapa hal tantangan tadi yang sedang teman-teman alami saat ini? Kalau memang ada, artinya teman-teman sangat membutuhkan bantuan. Teman-teman bisa membutuhkan atau mungkin minta bantuan sama orang-orang terdekat, sama atasan, atau sama siapapun gitu ya, pada siapapun yang teman-teman bisa untuk minta bantuan. Dan kalaupun itu juga masih belum berhasil gitu ya, artinya teman-teman membutuhkan cara yang lain untuk membantu teman-teman. Karena seperti kata Albert Einstein gitu ya, ingin mendapatkan hasil yang berbeda tapi dengan cara yang sama itu adalah orang gila gitu ya. Bukan saya yang bilang, ini Albert Einstein yang bilang seperti itu. Oke teman-teman, nanti saya akan sharing gitu ya, cara yang lain itu seperti apa. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa.